Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, sahabat kenalan yang saya kasihi, mari kita renungkan bacaan Injil pada hari ini, Minggu Biasa ke-8, 27 Februari 2022. Bacaan Injil diambil dari Lukas bab 6 ayat 39 sampai dengan 45. Sesuatu yang sangat menarik yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dari dalam bacaan Injil hari ini adalah begini. Mengapakah engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, biasanya kita sebagai manusia begitu gampang, begitu mudah melihat kesalahan orang lain. Dan kita rasanya begitu senang atau membicarakan terus kalau ada orang lain yang berbuat salah. Dan kita ini menjadi toa, menjadi speaker, menjadi apa ya, terus menceritakan kesalahan si A kepada orang lain. Oh, si A ini kesalahannya ini, itu ini. Ngegosipin yang belum tentu cerita itu sepenuhnya benar. Itulah dia manusia, kedagingan manusia, suka melihat kesalahan orang lain, bahkan menceritakan, menyebarkan kesalahan orang lain. Ya silakan saja kita suka menilai orang lain, mencap orang lain itu salah, punya kekeliruan dalam hidup ini. Silakan saja kita mencap seperti itu. Tetapi ingat kalimat Tuhan Yesus yang berbunyi, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui. Apakah orang yang berbuat salah itu, keliru jalannya itu, kita terus menerus mencap jelek dan kita menceritakan kepada orang lain, apakah kesalahan dia itu lebih kecil daripada jangan-jangan kesalahan kita ini jauh lebih besar, tapi kita bungkus itu semua. Kesalahan dia itu mungkin suatu kecelakaan dalam arti tidak sengaja dia lakukan, tapi begitu senang kita menggembar-gemborkan kesalahan orang lain dan memberi cap orang itu salah. Tapi lihatlah ke dalam diri kita sendiri dulu. Sebelum kita menilai orang lain, nilailah. Lebih baik kita menilai diri kita sendiri. Nggak ada manfaatnya kita menilai orang lain. Nggak ada gunanya kita melihat orang lain atau menilai orang lain dari kacamata sudut pandang kita. Lebih baik kita melihat ke dalam diri kita, merefleksikan ke dalam diri kita, bagaimana hidup kita sebagai pengikut Kristus. Saya sudah menjadi orang yang mengikuti Tuhan Yesus baik atau belum? Saya sudah mengikuti Tuhan Yesus melakukan kasih atau belum? Masalahnya adalah jangan-jangan kesalahan atau dosa yang saya buat itu ya lebih besar. Lebih besar daripada kesalahan orang itu yang kita cap jelek. Ini hati-hati. Ya. Jangan pernah merasa puas kalau orang itu ketahuan berbuat salah. Tapi lihat ke dalam diri kita. Kita nggak usah menilai orang lain. Lihat ke dalam diri kita. Saya sudah tampil sebagai orang yang benar atau belum? Saya sudah tampil sebagai orang yang jujur atau belum? Saya sudah tampil sebagai orang yang setia atau belum? Atau masih ada hal-hal lain yang mesti kita perbaiki dari dalam diri kita? Ya, kalau dalam diri kita ada sesuatu yang keliru, yang salah, lebih baik kita memperbaiki diri kita sendiri. Jangan menilai orang lain. Sekali lagi, hati-hati. Jangan-jangan kesalahan yang saya lakukan, yang kerap saya lakukan, itu lebih besar daripada kesalahan orang itu. Hati-hati. Dan ini sungguh suatu ironi, suatu memalukan bagi diri kita sendiri. Menurut saya, kalau ada orang yang berbuat salah, pertama-tama bercerminlah. Saya sebagai pengikut Kristus, sebagai manusia, apakah juga melakukan hal yang salah? Jangan-jangan saya melakukan kesalahan itu jauh lebih besar daripada kesalahan orang itu. Cerminan bagi kita untuk hati-hati melihat ke dalam diri kita. Kedua, mari kita bantu dia untuk bisa lepas dari kesalahan, untuk bisa lepas dari dosa dan membuat dia kembali ke jalan Tuhan Yesus.
bercermin kepada diri kita sendiri dan membantu orang itu. Ya, membantu menolong orang itu. Biarlah kita sungguh-sungguh sebagai pengikut Kristus dalam hidup ini selalu mawas diri, selalu bercermin, selalu juga bisa membantu dengan tulus orang-orang yang butuh kembali ke jalan yang benar. Tuhan memberkati, melindungi kita semua. Amin.